Ya, selamat pagi. Kembali lagi dengan kami di Audit Talk. Kembali lagi dengan saya, Nabila Kumala Wijayanti, perwakilan dari kelompok 11. Untuk tema kali ini, kita akan membahas kasus-kasus tentang perolehan dan pembayaran utang. Nah, seperti biasanya, kita akan memanggil teman saya yang ada di sebelah saya dengan nama Wahyu Ramadhani Riawan, umur 20 tahun, posisi mahasiswa pendiam. Gak worry ya, Untuknya saatnya sekarang mulai bergerak dan melampauinya. Bahas lagi. Kita sama Mas Wahyu. Halo. Gimana nih Mas? Kita tag pagi banget nih Mas. Iya, jam 10 baru datang dari rumah. Oke, Mas, kali ini tema kita itu yaitu perolehan dan pembayaran utang. Nah, saya punya 2 kasus. Saya ambil kasus pertama dari cnbcindonesia.com, yaitu tentang kronologi kasus Meikarta. Dulu jor-joran, kini lepas tangan. Lalu untuk yang kasus kedua, yaitu kasus pelanggaran etika PT Great River International Tbk yang bersumber dari www.academy.education. Nah, Mas Wahyu, bisa dijelaskan secara singkat gambaran umumnya tentang 2 kasus ini, Mas? Baik, untuk yang kasus pertama mengenai megaproyek berhutang PT Lipo sekarang Tbk Meikarta, DPR RI baru saja menindak langsung proyek tersebut sebagai induk dari pengaduan konsumen Meikarta. Proyek ambisius ini sudah tertempa masalah sejak awal promosi media 2016, mulai dari kasus suap diduga vendor untuk pilot hingga ditagih konsumen karena apartemen belum juga terbangun hingga tersidak DPR langsung. Lembaga riset Nielsen sempat mengungkapkan belanja iklan Meikarta sepanjang tahun 2017 mencapai lebih dari 1,5 triliun. Ini adalah berdasarkan harga iklan saat itu tanpa memperhitungkan diskon dan bonus Agustus 2017. Pemprov Jabar minta proyek dihentikan dibuka pilot vendor 2018 Mei. Untuk kasus yang kedua, kasus pelanggaran etika PT Grand River International Tbk. PT Grand River International merupakan perusahaan pakaian jadi berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia. PT Grand River International didirikan oleh Sukanta Tanuja dan Sunjoto Tanuja pada tahun 1976. Memulai mengalami kesulitan keuangan dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga. Nah, itu dari kedua kasus tersebut berusaha seperti itu. Kiri Mas, berarti untuk yang kasus pertama ini banyak masalah ya Mas. Pemangkrakan tempat atau lahan ya yang dibangun tapi nggak selesai ya Mas. Ini juga saya sempat baca juga ada tindak korupsi juga. Terus banyak banget ya kasusnya untuk yang di kasus Meikarta ini. Untuk di kasus kedua itu adalah ini juga sangat tinggi juga totalnya. Jadi sangat menarik untuk dikulik juga karena memang untuk yang kasus kedua ini agak jauh ya Mas tahunnya. Iya. Tapi masih bisa dikulik dan cukup menarik untuk diselidiki ulang ataupun kita kulik-kulik lagi.
Oke nih Mas, nah itu tadi gambarannya udah dijelasin sama Mas Wahyu. Nah Mas Wahyu, aku ada beberapa pertanyaan ya kan. Untuk yang pertama nih, pengendalian internal yang terjadi dalam dua kasus ini apa aja ya Mas Wahyu? Baik, untuk pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi dalam hal efektivitas dan efisiensi operasi, laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dalam kasus audit perolehan dan pembayaran utang, pengendalian internal meliputi aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan atau kecurangan yang terkait dengan transaksi pembelian barang atau jasa, pencatatan utang usaha, dan pembayaran utang usaha. Beberapa contoh aktivitas pengendalian dalam kasus tersebut adalah membuat anggaran belanja dan membaginya dengan realisasi. Yang kedua, melakukan proses persetujuan dan otorisasi untuk setiap transaksi pembelian. Yang ketiga, memisahkan fungsi pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pembayaran utang. Yang keempat, melakukan rekonsiliasi antara catatan akuntansi dengan dokumen pendukung seperti faktur, surat jalan, dan bukti kas keluar. Dan untuk yang kelima, melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap pengendalian internal. Oke, itu tadi jawaban atas tentang pengendalian internal. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Wahyu, jika nih Mas Wahyu seorang auditor dan menemukan bahwa ada transaksi yang belum dicatat atau memang tidak ada nih Mas. Nah, apa sih Mas yang harus dilakukan sebagai auditor tersebut? Baik, jika saya sebagai auditor menemukan bahwa ada transaksi yang belum dicatat atau memang tidak ada, saya akan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab dan dampak dari tidak sesuai tersebut. Yang kedua, mengkomunikasikan temuan saya kepada manajemen dan minta penjelasan atau klarifikasi. Untuk yang ketiga, pengujian substantif atas transaksi dan saldo utang untuk bisa memastikan kebenaran atau kelengkapan dan penilaian yang tepat. Dan untuk yang keempat, menilai dampak dari ketidaksesuaian tersebut terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan pada manajemen. Oke, berarti langkah-langkah itu ya Mas yang harus dilakukan auditor jika menemukan temuan. Nah, Mas, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Nah, sejauh mana sih perusahaan itu dinyatakan tidak wajar atas salah satu adanya perolehan dan pembayaran utang ini sih Mas? Untuk perusahaan dinyatakan tidak wajar atas salah satu perolehan dan pembayaran jika salah saji tersebut bersifat material dan berpengaruh signifikan terhadap keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Materialitas adalah ukuran relatif dari suatu informasi yang diukur dengan mempertimbangkan sifat dan jumlah. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan materialitas dalam konteks audit. Beberapa faktor dapat mempengaruhi materialitas adalah: pertama, misalnya saldo transaksi atau saldo yang salah saji. Untuk yang kedua, sifat transaksi atau saldo yang salah saji apakah berkaitan dengan hasil pendapatan, dan aset, kewajiban, atau aktivitas. Yang ketiga, frekuensi terjadi kesalahan atau kekurangan dalam transaksi atau saldo yang salah saji. Yang keempat, pengaruh transaksi atau saldo yang salah saji terhadap rasio keuangan, indikator kinerja atau tujuan strategis perusahaan. Yang kelima, ekspektasi atau kepentingan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Ya banget ya Mas, faktor-faktor yang mempengaruhi salah saji atas laporan tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas. Nah, apa saja sih Mas penyimpanan yang dilakukan oleh kasus tersebut? Dua kasus tadi yang cukup menghebohkan masyarakat juga Mas. Untuk penyimpanan yang dilakukan oleh kasus tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis
jenis dan sumber kesalahan atau kecurangan yang terjadi secara umum. Penyimpangan dapat diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu penyimpangan akibat kesalahan dan penyimpangan akibat kecurangan. Penyimpangan akibat kesalahan adalah penyimpangan yang tidak sengaja atau tidak disadari oleh pelaku, biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan, kelalaian atau kesalahan perhitungan. Untuk selanjutnya, penyimpangan akibat kecurangan adalah penyimpangan yang disengaja atau disadari oleh pelaku, biasanya disebabkan oleh motif ekonomi, tekanan situasional dan peluang kesempatan. Ada beberapa contoh penyimpangan yang mungkin terjadi dalam kasus perolehan dan pembayaran utang tersebut. Yang pertama, membayar harga yang lebih tinggi dari harga pasar untuk barang atau jasa yang dibeli. Yang kedua, menikmat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang dibayarkan. Yang ketiga, mencatat transaksi pembelian atau pembayaran utang dengan jumlah, tanggal atau akun yang salah. Yang keempat, menghapus, mengubah atau memasukkan dokumen pendukung transaksi. Yang kelima, menjawabkan uang kas atau barang yang dibeli. Yang keenam, menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk menggabungkan diri sendiri atau pihak lain. Selanjutnya yang harus dilakukan ketika auditor menemukan skandal tersebut adalah yang pertama melaporkan temuan audit secara objektif, jujur dan tepat waktu kepada manajemen, komite audit atau pihak berwenang lainnya sesuai dengan standar etika dan profesionalisme auditor. Yang kedua, memberikan saran atau rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pengendalian internal, pengurangan risiko dan mencegah terulangnya skandal tersebut di masa depan. Yang ketiga, melakukan pemantauan atau follow up terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang ditemukan telah diselesaikan secara memuaskan. Yang terakhir, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan auditor eksternal, regulator, penegak hukum atau pihak terkait lainnya jika diperlukan untuk menangani skandal tersebut secara lebih komprehensif dan efektif. Oke, berarti auditornya juga harus jujur ya jika menemukan skandal-skandal seperti ini atau temuan-temuan salah saji yang material ini. Nggak hanya terkadang memang perusahaannya nih mas yang nakal, jadi oknum perusahaan ya, maaf, nggak semua perusahaan ya, jadi oknum perusahaannya yang nakal. Tetapi juga kalau tidak dibantu oleh auditor, maka kasus ini tidak akan muncul. Jadi yang berperan itu tidak hanya perusahaan saja, namun auditornya juga berperan. Oke, mas. Nah, ini kan kita udah selesai nih, mas. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi, mas. Apa sih, mas, keinginan, mimpi atau harapan nih tentang kasus-kasus seperti ini, mas, biar tidak terjadi lagi? Nah, untuk kasus-kasus tersebut, harapan saya biar manapun perusahaan yang mempunyai utang atau tanggungan pajak itu untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dan tidak merugikan pihak manapun. Dan semoga untuk kasus-kasus seperti ini tidak terjadi di masa depan. Dan itu statement dari Mas Wahyu. Itu saja tema yang kita bahas hari ini tentang perolehan dan pembayaran utang. Nah, kita akan kembali lagi dengan tema-tema lainnya, dengan kasus-kasus lainnya yang harus dikulik. Sampai jumpa, tetap stay tune dan nonton kami, subscribe, like, jangan lupa di komen ya.